Jika Fatu nggak sudi akui Roman Reigns di Raw hari ini, Dominic Mysterio berhasil pertahankan gelarnya, Seth Rollins masih terus incar The Vision, dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra Raw, di mana kita akan nge-recap dan nge-review episode Raw hari ini tanggal 12 Mei 2026. Roman Reigns baru aja nyampe di arena dan langsung disamperin sama GM Raw, Adam Pearce. Pearce bilang kalau kejadian di Backlash kemarin udah kelewatan banget, sampai dia ragu apa Jaka Fatu masih pantas ada di WWE. Roman langsung ngasih peringatan keras ke Pearce, jangan berani-berani pecat Jacob. Soalnya Jacob harus tetap di situ buat ngakuin Roman sebagai sang Tribal Chief. Roman bilang dia sendiri yang ngurus izin biar Jacob bisa direkrut, jadi dia juga yang bakal beresin urusan sama Jacob secara pribadi sebelum dia masuk ke ruang ganti. Raw hari ini dibuka sama Paul Heyman yang masuk ke ring bareng Bron Breakker, Logan Paul, dan Austin Theory. Heyman sombong banget bilang kalau Breakker udah ngebuktiin kelasnya di Backlash. Terus dia ngeledek Seth Rollins yang katanya nggak kuat lawan serangan dari Breakker. Malah Heyman bilang setahun lalu pun Rollins nggak siap pas mau dia arahin. Jadi sekarang nggak ada gunanya lagi bahas nama Seth Rollins. Habis itu dia ganti topik ngebahas Logan Paul sama Austin Theory sebagai juara World Tag Team. Theory bilang kalau faksi The Vision sekarang udah dapat Bron Breakker lagi. Si Theory ini mulutnya pedes banget. Dia bilang The Street Profits butuh sabuk juara ini karena Bianca Belair udah nggak bisa nyari duit lagi gara-gara lagi hamil gede. Dia juga sempat ngehina Joe Hendry sebelum akhirnya omongannya dipotong. The Street Profits pun keluar, Montez Ford langsung ngebalas omongan teori soal Bianca dan bilang dia ke Raw emang buat hajar mereka sekaligus ngerebut sabuk tag team. Logan Paul nggak mau kalah, dia ngejek The Profits itu cuma berita lama dan ngeledek Montez yang katanya kerjanya 6 bulan terakhir cuma sibuk nyiapin acara baby shower doang. Tiba-tiba Joe Hendry datang sambil nyanyi nyindirin Logan Paul dan penonton pun ikut nyanyi bareng. Langsung masuk aja ke pertandingannya, 6-man tag team antara The Street Profits dan Joe Hendry lawan The Vision. Breakker main tenaga banget sementara Logan main gesit. Tapi Hendry pintar nyari celah terus tag ke Montez yang langsung ngerubah keadaan lewat crossbody sama loncat ke arah Breakker di luar ring. Pas di akhir match, Logan Paul dorong Hendry ke tangga ring sementara Theory sama Dawkins lagi baku hantam. Pas Breakker lari mau ngeluarin spear, tiba-tiba Seth Rollins muncul terus nge-clothesline dia. Gara-gara gangguan itu, Angelo Dawkins berhasil nge-roll up Austin Theory untuk memenangkan pertandingan. Selesai match, Breakker malah nggak sengaja nge-spear Dawkins pas lagi ngejar Rollins. Rollins langsung ngasih super kick ke Breakker sampai keluar ring. Tapi Montez malah marah ke Rollins gara-gara Dawkins jadi kena imbasnya. Rollins coba jelasin tapi suasana di antara mereka malah makin panas. Promo pembukanya tadi itu oke sih. Aku juga suka lihat persaingan antara The Street Profits lawan The Vision. Dan jujur aja aku pengen lihat The Profits megang sabuk lagi secepatnya. Pertandingannya pun juga seru, banyak aksi dan endingnya kacau abis. Angelo Dawkins yang ngepin teori itu poin gede, harusnya sih jadi jalan buat mereka dapat title match ke depannya. Original El Grande Americano lagi bareng anak buahnya di backstage pas Dominic Mysterio sama Liv Morgan nyamperin Adam Pearce. Liv nanya ke Pearce ada rencana apa buat Dominic. Pas Dominic ngeledek original itu luchador beneran apa bukan, Pearce langsung mutusin kalau Dominic harus defend sabuk Triple A Mega Championship-nya lawan original El Grande Americano. Terus Angel sama Berto juga datang. Mereka minta jatah tampil karena sekarang mereka udah pindah resmi di Raw. Juara Interkontinental, Penta, naik ke ring buat nantangin Ethan Page yang minggu lalu berhasil ngepin dia. Penta bilang dia itu juara yang gak pilih-pilih lawan dan siap defense sabuknya kapan aja. Ethan Page datang dan ngerasa dia pantas jadi penantang nomor 1 karena udah menang lawan sang juara. Ethan juga nuduh Penta cuma berani sembunyi di balik topeng dan yakin banget dia bakal jadi juara Interkontinental berikutnya. Penta langsung nawarin match saat itu juga, tapi Ethan maunya di acara Saturday Night Main Event akhir bulan ini. Penta pun setuju aja. Tiba-tiba Rusev muncul dan ngingetin kalau dia sama Ethan tuh yang ngalahin Penta minggu lalu. Rusev bilang dia udah pernah bikin kepala Penta kepentok meja dan minta Ethan jangan kepedean dulu. Terus Ethan malah mancing keributan dengan bilang kalau Javon Evans pernah bilang Rusev itu nggak jago-jago amat.
Javon Evans jadinya keluar dan ngebantah omongan Ethan sambil pamer kalau dia emang pernah ngalahin Rusev. Akhirnya jadi ribut beneran, tapi Penta sama Javon berhasil ngusir Ethan sama Rusev dari ring. Adam Pearce pun keluar dan bikin match antara Javon lawan Rusev saat itu juga. Di match itu, Rusev dominan banget lewat pukulan, suplex sama serangan tenaga lainnya. Javon berkali-kali coba bangkit tapi dijatuhin lagi. Akhirnya, Javon dapat momentum lewat tendangan, springboard clothesline sama percobaan Oji Cutter. Rusev sempat balas pakai Uranagi sama Matsuka Kick yang hampir aja menang, tapi Javon tetap ngelawan. Dia hajar balik pakai serangan beruntun sampai crossbody ke arah luar ring. Pas balik ke ring, Javon sukses daratin Oji Cutter dari tali atas untuk memenangkan pertandingan. Segmen promonya lumayan buat nunjukin kalau banyak yang ngincar sabuknya Penta. Menurutku, Ethan Page jadi juara Intercontinental itu ide yang bagus. Semoga beneran terjadi segera. Pertandingannya juga oke, Rusev dapat porsi dominan hampir di seluruh match. Javon Evans pintar jualan rasa sakitnya di sini. Sebenarnya aku ngerasa Rusev harusnya lebih di-push lagi sih, tapi aku juga suka Javon, jadi emang agak bingung mau dukung siapa. Io Sky lagi siap-siap di backstage pas didatengin sama Asuka. Asuka bilang kalau dia selama ini nyari orang yang bisa gantiin perannya, dan menurut dia, Iolah orangnya. Asuka bilang dia bangga sama Io. Io balas dengan bilang kalau mereka bakal tetap jadi keluarga walaupun nanti harus saling lawan di ring. Mereka pelukan sebelum akhirnya Asuka pergi bawa koper-kopernya. Juara tag team wanita kita, Brie Bella sama Paige, naik ke ring buat nanggapi tantangan Raquel Rodriguez sama Roxanne Perez minggu lalu. Paige bilang mereka nggak takut berantem, tapi omongan mereka diputus sama The Judgment Day. Raquel ngeklaim kalau Raw itu punya mereka, sementara Roxanne ngeledek karir sama umur Brie dan Paige. Raquel makin parah ngatain mereka berdua itu veteran yang udah habis masanya, tapi masih maksa megang sabuk yang nggak pantas mereka bawa. Ujung-ujungnya jadi berantem. Liv Morgan ikutan datang dan nyerang Paige pakai double knee strike. Raquel terus nendang Paige sampai tumbang. Akhirnya The Judgment Day berdiri sombong sambil pamer sabuk tag team sama sabuk Women's World Championship. Segmen yang singkat buat bangun persaingan buat pertandingan berikutnya. Masuk akal sih Liv Morgan bantuin teman-teman Judgment Day-nya, soalnya itu bikin grup mereka jadi kelihatan makin kuat. Di backstage, Jimmy Uso nemuin Roman Reigns di ruang gantinya dan bilang kalau Jey Uso udah nungguin Jacob Fatu. Jimmy nyaranin Roman buat lupain aja masalah ini, tapi Roman tetap keras kepala kalau semuanya harus teratur dan Jacob harus ngakuin dia. Roman ngasih ultimatum kalau Jacob nolak, dia bakal ditendang dari WWE. Lanjut ke pertandingan antara Io Sky melawan Sol Ruka. Di awal, Sol sempat megang kendali lewat aksi springboard corkscrew crossbody ke arah luar ring, tapi Io langsung balas pakai hurricanrana. Terus dia mulai pelanin tempo lewat backbreaker sama pukulan-pukulan maut. Io sempat keluarin Spanish Fly, terus dibalas Sol pakai sit out powerbomb sama cartwheel DDT. Pas udah mau beres, Io pintar banget ngehindarin Sol snatcher-nya Sol, terus dia counter dari crucifix pin untuk memenangkan pertandingan. Habis match, mereka berdua pelukan sebagai tanda saling hormat. Ini pertandingan yang keren banget antara dua babyface berbakat. Aku nggak kaget sih kalau hasilnya seru, soalnya Sol Ruka itu jago banget dan Io Sky nggak pernah punya match yang jelek. Aku nikmatin pertandingan ini. Jey Uso lagi di parkiran pas Jimmy Uso nyamperin. Jimmy bilang kalau Roman Reigns itu udah mulai halu soal situasi Jacob Fatu. Jey cuma jawab kalau masalah keluarga inilah yang bikin mereka semua terjebak di posisi kayak sekarang. Terus, ada interview The Street Profits soal mereka yang dapat jatah title match World Tag Team di Saturday Night's Main Event. Angelo Dawkins bilang kesempatan ini adalah hasil kerja keras mereka selama ini. Seth Rollins sempat nimbrung buat bahas soal urusan sama faksi The Vision, tapi Montez Ford tegas bilang ke Rollins kalau mereka nggak percaya sama dia dan nggak butuh bantuan Rollins buat menangin sabuk itu. Di interview lain, The Judgment Day bahas soal serangan mereka tadi. Raquel bilang inceran mereka sekarang adalah sabuk tag team wanita, sementara Roxanne sombong bilang janji minggu depan bakal jadi juara yang baru. Balik lagi ke Sol Ruka, pas lagi jalan di backstage, dia didatengin Io Sky yang bilang kalau Sol itu adalah masa depan dan mereka pasti bakal tanding lagi. Tapi tiba-tiba Becky Lynch muncul, ngetawain kekalahan Sol dan bilang kalau panggung utama mungkin terlalu berat buat Sol Ruka. Oba Femi naik ke ring buat open challenge.
Tapi GM Adam Pearce langsung motong dan bilang gak ada satupun bintang di backstage yang berani jawab tantangan itu. Jadi open challenge-nya batal. Oba gak terima, dia keluarin dan langsung ke backstage. Dia nemuin Angel sama Berto, terus mereka berdua diseret paksa ke ring. Jadilah pertandingan handicap 1 lawan 2 antara Oba Femi lawan Angel dan Berto. Oba benar-benar bantai mereka berdua lewat uppercut sama serangan tenaga berkali-kali sebelum akhirnya menang lewat fall from grace cuma dalam waktu semenit. Kemenangan yang gampang buat Oba Femi, emang udah ketebak aja sih. Pas Dominic Mysterio lagi jalan bareng Jerry McDonough, tiba-tiba Finn Balor nyerang Jerry dan ngelempar dia ke kotak peralatan. Balor bilang ke Dominic kalau kayaknya dia harus urus masalahnya sendirian sekarang. Terus masuk ke pertandingan pertahanan gelar AAA Mega Championship antara Dominic Mysterio lawan Original El Grande Americano. Original sempat dominan lewat superplex sama Dragon Suplex, tapi Dominic bisa balik unggul pakai Michino Good Driver dan pintar nge-counter serangan Original setelah berkali-kali lolos dari kuncian. Pas match lagi seru-serunya, ada gangguan dari luar ring. Rayo sama Bravo muncul, terus disusul sama Julio sama Bruto. Gara-gara gangguan itu, Dominic dapat celah buat keluarin 619 lanjut ke Frog Splash untuk memenangkan pertandingan dan pertahanin sabuknya. Kemenangan yang curang lagi dari si Dirty Dom, khas dia banget lah. Aku emang gak ngerasa sabuknya bakal pindah tangan di sini. WWE kelihatan banget lagi dorong brand AAA. Wajar sih soalnya mereka yang punya. Dominic Mysterio mainnya bagus di sini dan si Original El Grande Americano emang salah satu yang terbaik. Waktunya main event. Roman Reigns masuk bareng Jimmy Uso sebagai juara World Heavyweight. Pas lagi jalan masuk, Jacob Fatu nyampe di backstage dan langsung dihadang sama Jey Uso. Dia ngasih peringatan kalau Jacob nolak ngakuin Roman, itu cuma bakal bikin masalah keluarga makin panjang. Jacob malah balas dengan nyeruduk Jey pakai kepalanya berkali-kali dan teriak kalau dia nggak bakal sudi buat ngakuin Roman. Habis itu Jacob hajar Jimmy Uso juga sebelum lari ke arah ring. Begitu di ring, Roman sama Jacob langsung baku hantam. Jacob keluarin running elbow sama clothesline yang bikin Roman terpental keluar. Roman balas pakai Superman Punch terus hajar Jacob berkali-kali pakai kursi. Tapi Jacob cepat pulih. Dia pakai tongan deadlift dan terus-terusan hajar Roman di sekitar ring. Puncaknya, Jacob nge-powerbomb Roman tembus ke meja komentator. Para ofisial sama wasit coba misahin, tapi Jacob malah berkali-kali pakai tongan deadlift lagi dan bahkan dorong Adam Pearce sampai jatuh. Jacob berdiri di ring sambil pegang sabuk World Heavyweight dan teriak ke kamera kalau dia nggak bakal berhenti. Pas ofisial masih sibuk nenangin situasi, Jacob lari nerjang pembatas ring pakai running hip attack yang bikin Roman tepar lagi di pinggir ring. Jacob langsung jalan pergi gitu aja pas episode Raw hari ini berakhir. Segmen berantem yang mantep buat nutup acara, aku suka adu fisiknya. Emang agak nggak masuk akal sih, awalnya nggak ada yang misahin, tapi aku ngerti lah itu biar mereka bisa saling hajar dulu sebelum para ofisial datang. Kayaknya mereka beneran nyiapin rematch antara Roman Reigns melawan Jacob Fatu buat gelar World Heavyweight. Feelingku sih bakal ada syarat khusus, mungkin I Quit match atau sejenisnya. Jacob udah buktiin dia bisa bikin Roman kewalahan berkali-kali, dan ini rivalitas yang beda buat Roman karena jarang banget kita lihat dia dipojokin kayak gini. Oke, secara keseluruhan aku enjoy aja episode Raw hari ini sih. Aku nggak bilang kalau belakangan ini Raw itu lagi yang hot banget, tapi tiap minggunya selalu bagus kok, dan jelas jauh lebih oke dibanding SmackDown yang sekarang entah jadi kayak gimana. Aku suka hampir semua pertandingan hari ini, pokoknya seru-seru lah. Segmen main eventnya juga ngefek banget buat lanjutin perseteruan mereka. Jelas banget kalau Jacob Fatu masih bakal jadi lawan utama Roman Reigns menuju Clash in Italy nanti. Jadi aku udah nggak sabar nunggu match ulang mereka. Tapi menurut kalian gimana Raw hari ini? Bagus? Gak bagus? Komen di kolom komentar. Ya udah gitu aja video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena gue pengen 20.000 subscribers di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy. See you. Love is a game we playing Cognito. Forbidden fire on Nico. Bunny for love we can hold. I wish we were